Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafiriandini dengan NIM C1B020085. Saya dari kelas R004 Prodi Manajemen Angkatan 2020 dan hari ini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah pengantar akuntansi dengan judul materi Akuntansi Perusahaan Industri. Pengertian perusahaan industri atau perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur atau manufacturing firm adalah perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang jadi, kemudian menjual barang jadi tersebut. Kegiatan khusus dalam perusahaan manufaktur adalah pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. Kegiatan ini sering disebut proses produksi. Bidang akuntansi yang menangani masalah produksi disebut akuntansi biaya atau cost accounting. Jenis-jenis perusahaan manufaktur. Yang pertama ada perusahaan pakaian dan tekstil. Pakaian dan tekstil yang berbasis di sekitar pengolahan wol mentah untuk membuat kain, serta merajut dan menjahit untuk membuat pakaian. Industri ini mencakup penjahit dan semua yang terlibat dengan kain dan menjahit. Ini juga mencakup semua penggunaan produk wol dan baku lainnya untuk membuat handuk dan spray. Sintetis seperti polyester dimasukkan dalam manufaktur kimia. Materi bukan produk adalah di pusat mendefinisikan sektor ini. Minyak, kimia, dan plastik. Sektor ini terlibat dalam mengganti oli bahan kimia, batu bara, dan minyak mentah menjadi produk yang dapat digunakan. Bagian dari sektor ini meliputi pembuatan sabun, resin, cat, dan pestisida. Hal ini juga mencakup pembuatan obat-obatan. Karet manufaktur dianggap sebagai bagian dari pekerjaan plastik. Tentu saja itu juga mencakup penggunaan minyak mentah untuk membuat plastik tertentu, serta bensin dan bahan kimia lainnya. Ketiga, ada elektronika, komputer, dan transportasi. Bidang ini erat terkait meskipun biasanya mereka diperlakukan sebagai bidang yang berbeda. Banyak produk di bidang ini menggunakan daya listrik dan semuanya menggunakan sumber daya. Bidang ini mencakup semua peralatan dan mikroprosesor, semikonduktor, dan chip. Ini juga mencakup semua peralatan audiovisual. Sektor transportasi mendefinisikan diri termasuk semua kereta api, mobil, dan pesawat yang tidak jatuh di bawah sektor lain, seperti pekerjaan logam atau manufaktur kimia. Keempat, ada makanan. Pangan, pertanian, dan peternakan penggalangan adalah yang paling sederhana dari semua industri manufaktur. Dimasukkannya pertanian hari ke manufaktur menunjukkan bagaimana pertanian telah berubah selama bertahun-tahun. Lebih meniru sebuah pabrik untuk produksi pangan dari pertanian organik gaya abad yang lalu. Sektor ini mencakup semua bentuk produksi pangan, dari peternakan ke meja makan, termasuk hal-hal seperti penggalengan dan memurnikan. Kelima, ada logam. Seiring dengan biaya dan manufaktur kimia, logam juga merupakan bagian dari apa yang sering disebut industri berat. Sementara sisanya dari sektor kadang-kadang disebut industri ringan atau berorientasi konsumen industri. Logam mencakup semua besi, manufaktur aluminium dan baja, serta keterampilan penempaan, pelapisan ukiran, dan stamping. Baik, yang keenam ada kayu, kulit, dan kertas. Produk-produk ini semua agak sederhana untuk mendefinisikan dan memahaminya. Kayu mencakup semua bentuk lantai manufaktur atau perumahan, serta menggergaji dan laminating. Kulit mencakup semua penyamaan dan menyembuhkan, sementara penciptaan pakaian kulit berada di bawah tekstil. Proses kertas dilambangkan oleh pembersihan dari pulp kayu mentah menjadi produk kertas dari berbagai jenis. Karakteristik perusahaan manufaktur. Karakteristik perusahaan ini memiliki sifat yang berbeda dengan jenis perusahaan jasa. Konsep perbedaan karakter ini menjadi salah satu hal yang menyebabkan perbedaan strategi kedua jenis perusahaan ini dan menjadi perbedaan. Salah satu strategi yang mempertimbangkan masalah karakteristik perusahaan manufaktur ini terkait dengan penetapan konsep 4P dalam pemasaran mereka, yaitu meliputi product, price, place, and promotion. Sebuah perusahaan manufaktur harus mempertimbangkan produk apa yang akan mereka ciptakan serta menentukan harga jual pada produk tersebut. Rumus-rumus perusahaan manufaktur. Yang pertama, pengertian harga pokok penjualan. Yang dimaksud dengan harga pokok penjualan adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang yang dijual atau harga perolehan dari barang yang dijual. Rumus menghitung penjualan bersih. Penjualan dalam perusahaan dagang untuk menjadi salah satu unsur dari pendapatan perusahaan. Untuk mencari penjualan bersih adalah sebagai berikut. Yang pertama itu penjualan bersih sama dengan penjualan kotor dikurang retur penjualan dikurang potongan penjualan. Ketiga, rumus menghitung pembelian bersih.
Pembelian bersih sama dengan pembelian ditambah biaya angkut pembelian dikurang retur pembelian dikurang potongan pembelian. Keempat, ada rumus menghitung harga pokok penjualan. Rumus harga pokok penjualan itu HPP sama dengan persediaan awal barang dagangan plus pembelian bersih dikurang persediaan akhir. HPP sama dengan barang yang tersedia untuk dijual dikurang persediaan akhir. 5. Pengertian laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menyajikan sumber pendapatan dan beban suatu perusahaan dagang dalam periode akuntansi. Untuk menghitung laba rugi perusahaan itu sama dengan laba kotor dikurang beban usaha. Kesimpulannya adalah berdasarkan pengamatan yang saya susun untuk mencari sumber referensi makalah presentasi ini, bahwa perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang memproduksi barang dari bahan baku, bahan setengah jadi sampai dengan barang jadi yang siap untuk dijual. Setiap perusahaan manufaktur harus menghitung HPP atau harga pokok penjualan dengan cara BBB plus BTKL plus BOP. Setiap data laporan keuangan perusahaan manufaktur harus valid, akurat, dapat dipercaya, dan ada buktinya. Sekian untuk presentasi materi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.